Jumpa lagi para subscribers yang berbahagia. Kita sekarang sedang mendengar ada berita yang sedang ada di sosial media kita tentang adanya pembegalan yang terjadi terhadap seseorang. Seorang yang dibegal itu menghadapi 4 orang begal. Itu menurut cerita yang kita dapat ya dari media massa. Kita nggak tahu persis, yang tahu persis nanti penyidikan seperti itu. Nah, kita perlu tahu dengan adanya peristiwa seperti ini, di dalam hukum pidana itu ada namanya ajaran revaliding theory, teori tentang pembenaran sesuatu peristiwa yang terjadi dapat dibenarkan dan tidak bisa dihukum karena oleh satu-satunya alasan-alasan ya yang mungkin berkenaan dengan dibenarkannya tindakan tersebut ya. Itu diatur dari pasal 48 sampai dengan pasal 50. Yang 48, 49 itu mengenai bela paksa ya, ataupun juga seseorang yang tidak dapat memilih sesuatu yang dengan segera dia harus putuskan karena menyangkut ancaman terhadap dirinya sendiri. Jadi adanya serangan ya. Jadi kalau menurut saya kepolisian sudah benar melakukan penyidikan ya. Kalau secara normatif yuridis ya memang seperti itu. Pasti menjadi tersangka terhadap adanya pembunuhan terhadap 2 orang begal tadi. Namun di dalam ajaran Uitsluiting-Gronden ya, kita tahu bahwa dalam situasi tertentu seorang pelaku tindak pidana tidak bisa dihukum karena ada beberapa hal yang mendasari dia tidak bisa dihukum ataupun dia diberikan pembenaran terhadap itu. Antara lain satu yang disebut dengan Northwest Excess ataupun pembelaan yang keadaan yang berlebihan yang dia tidak bisa lagi memilih dan harus dia melakukan sesuatu. Nah, kita bayangkan ada 4 orang menyerang satu, itu tidak berimbang sama sekali ya. Dalam pikiran saya secara normal bahwa yang bersangkutan pasti tidak ada pilihan kecuali dia melakukan itu. Kalau tidak nyawanya akan nyawanya akan melayang seperti itu. Nah, kita lihat peristiwanya bahwa ada yang mati ya, 2 hilang, lari, 2 meninggal karena perlawanan tadi. Nah, dalam sistem hukum pidana kita bagi dalam 3 frase ya. Frase yaitu yang disebut dengan frase antum sebelum, frase feiten terjadinya peristiwa itu, dan frase postum yaitu sesudah terjadinya peristiwa pidana itu. Itu tidak bisa dinilai secara tekstual, harus kontekstual. Ya konteksnya apa? Jadi betul-betul penyidikan kita itu harus berbasis pada kontekstual yang disebut dengan menguasai kausal proksima. Kronologinya bagaimana? Ini harus dipahami oleh penyidik kita. Kalau penyidik kita memotong-motong pemahamannya seperti normatif yuridis saja, nah ini akan terjadi seperti ini kan. Nah, dalam hukum pidana memang cara normatif yuridis kalau sudah memenuhi elemen unsur-unsur tersebut memang langsung bisa ditetapkan sebagai tersangka. Namun ada beberapa hal yang menjadi pembenaran. Uitsluiting-Grondennya adalah ketika orang tersebut mendapatkan aranding secara tiba-tiba, serangan secara tiba-tiba, orang tidak bisa memilih, dia diserang. Dalam keadaan segitu dia bisa melakukan serangan kembali terhadap apa yang dia alami seperti itu. Nah, hukum kita dibuat memang harus memenuhi 3 tujuannya kan. Pertama manfaat, yang kedua kepastian, yang ketiga yang paling tinggi itu adalah keadilan ya. Kalau saya gambarkan itu seperti piramid. Di sini manfaat, di sini kepastian menuju kepada keadilan. Kalau seandainya ini terjadi dalam konstruksi hukum yang benar ya, bahwa 4 orang membegal orang itu dan nyawanya terancam, kalau dia melakukan pembelaan diri lantas dia dihukum, nah ini kan tidak mencapai keadilan seperti itu kan. Nah, saya mau menyampaikan bahwa di dalam hukum pidana itu ada teorinya itu seperti itu ya, ada mendasari apa yang dilakukan itu tidak bisa dipidana dalam ajaran Uitsluiting-Gronden tadi. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Saya ulang lagi, dalam hukum pidana itu ada pasal yang mengatur dari pasal 48, 49, dan 50. Pasal 50 mengatur soal yang diberikan kewenangan kepada undang-undang ya, kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan tidak pidana. Contoh adalah petugas mengeksekusi mati terpidana yang sudah mendapat keputusan hukum mati. Nah, itu tidak bisa dihukum ya. Untuk pasal 48, 49 seperti yang saya uraikan di atas. Mudah-mudahan ini bermanfaat, tetap semangat dan sukses.